Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Selamat datang pada pertemuan ke-12 pada mata kuliah evaluasi pendidikan khusus untuk semester 6 PKK 1 sampai PKK 4. Jadi, menindaklanjuti modul yang saya instruksikan kalian untuk membaca pada minggu lalu pada pertemuan ke-11. Jika kalian sudah membaca, maka pada pertemuan ke-12 hari ini sebagai tindak lanjut, saya akan menginstruksikan kalian untuk membuat kisi-kisi soal pendidikan agama Katolik yang high order thinking skill, yaitu HOTS. Jadi di sini saya belum menginstruksikan kalian untuk membuat soalnya, tapi kalian buat kisi-kisinya dulu. Jadi contohnya itu ada pada halaman 18 ini, menyusun kisi-kisi yang poin E, menyusun kisi-kisi halaman 18 sampai halaman 21. Jadi yang saya minta kalian kerjakan itu hanya seperti ini, yang pada tabel ini contohnya. Ini hanya contohnya. Jadi dalam pengerjaan itu, pertama-tama yang harus kalian perhatikan adalah kalian ingin mengambil kelas berapa dulu yang mau dibuat soalnya atau kisi-kisinya. Setelah menentukan kelas, misalnya di sini yang saya minta itu kelas SMA, tingkatan SMA, tingkatan paling tinggi sebelum perguruan tinggi. Mengapa saya minta kalian ambilnya SMA? Karena ketika kalian akan membuat soal di tingkatan SD atau SMP itu kemungkinan tidak kesulitan lagi. Jadi misalnya kalian sudah terjun ke dunia kerja dalam dunia pendidikan, misalnya SD, SMP, SMA, jadi saya berikan yang tingkatannya paling tinggi untuk sekarang, untuk latihan. Jadi apa yang harus kalian perhatikan? Yang harus diperhatikan yang pertama itu kompetensi dasar. Ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya yang sudah saya berikan linknya di YouTube, penjelasan untuk memilih kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar ini kalian bebas untuk mengambil di file yang saya berikan juga bisa. Harus di tingkat SMA ya, kompetensi dasarnya. Jadi untuk mengetahui kompetensi dasar itu seperti apa, cara mudahnya yaitu kalimatnya diawali dengan kata memahami, karena pemahaman ini dapat diukur melalui soal-soal yang guru berikan. Selanjutnya, ketika kompetensi dasar sudah ditentukan oleh kalian, ini minimal 1 ya, kompetensi dasar minimal 1, nggak banyak-banyak juga nggak apa, yang penting kalian paham dulu. Setelah kompetensi dasar, tentukan materi pokok. Di mana untuk mendapatkan materi pokok ini? Materi pokok ini didapatkan dari bab-bab atau submateri. Biasanya dijadikan sebagai judul bab pada buku-buku pendidikan agama Katolik yang beredar di sekolah. Ini kalian bisa cari di internet, di Google, itu banyak buku-buku. Ini adanya di buku. Jadi setelah itu sudah dapat materi pokoknya, kalian baca materinya dalam satu bab itu. Setelah kalian baca materi dalam satu bab itu, pasti sudah dapat bayangan soal seperti apa yang akan kalian berikan kepada siswa. Nah, sudah kalian baca materi pokoknya, sudah dapat, dan yang harus kalian ingat, materi pokok ini harus berkaitan dengan kompetensi dasar. Itu pasti berkaitan. Harus sesuai dengan kompetensi dasar. Jadi tidak bisa kompetensi dasarnya A tapi materi pokoknya B, itu nggak nyambung jadinya. Terus setelah menentukan materi pokok, kalian tentukan indikator soal. Indikator soal ini semacam petunjuk yang akan kalian buat untuk menstimulasi daya pikir peserta didik. Jadi soalnya tuh bukan soal yang kaleng-kaleng istilahnya, bukan soal yang sekali lihat
murid tuh langsung bisa jawab. Nah, jadi soalnya tuh murid itu dibiarkan untuk berpikir dulu. Setelah berpikir, dia baru, oh ini jawabannya, kayak gitu. Misalnya kalau di sini kan disajikan teks kitab suci dari Injil ayat sekian. Nah, karena soalnya bentuk teks, jadi indikator atau petunjuknya juga berupa teks. Tapi juga ada biasanya saya lihat di beberapa soal USBN, biasanya selain teks dia juga bisa menyajikan diagram, gambar, ilustrasi lain yang bisa dikemukakan pada bentuk teks, sehingga bisa dianalisa oleh siswa pada saat pengerjaan soal. Jadi begitu. Jadi kalian buat dulu petunjuknya seperti apa. Sudah paham tentang indikator soal atau petunjuknya, tentukan level kognitifnya. Level kognitif ini bisa dibaca pada halaman sebelumnya. Ada level 1, level 2, level 3. Yang level 1 itu C1, C2, level 2 itu C3, C4, dan seterusnya. Dan dalam contoh ini, level kognitif yang dituntut dari soal yang dibuat berdasarkan petunjuk itu C2. Kalau C2 ini memahami, jadi masih level 1. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat soal, petunjuknya hanya sebatas yang kalian tuntut dari siswa itu adalah pemahaman, maka soalnya bisa bersifat pemahaman saja. Nah, kalau di bawah ini kan C4. C4 ini kalau nggak salah menganalisa, membandingkan atau pokoknya analisa secara dalam pada suatu objek. Jadi kalau yang kalian tuntut dari siswa itu adalah kognitif 4 atau C4 ini, maka soal yang kalian buat itu nantinya bisa membuat murid untuk menganalisa dulu. Artinya ndak sembarang jawab gitu, ndak asal-asalan, menganalisa dulu seperti apa isi, misalnya yang disajikan tuh kan teks kitab. Jadi murid itu analisa dulu teks kitab, kira-kira berdasarkan teks ini apa yang akan terjadi, apa yang akan akibat apa yang akan ditimbulkan, misalnya ya, kayak gitu. Terus bentuk soal. Bentuk soal ini sudah kita bahas pada pengembangan instrumen evaluasi pada pertemuan keberapa itu, saya juga kurang ingat. Jadi bentuk soal ini bisa pilihan ganda, bisa uraian. Nah, kalau pilihan ganda ini, kalau kalian buat pilihan ganda juga jangan sembarangan. Biasanya kalau SMA itu tapi ini karena masih kisi-kisi, jadi kalian tentukan saja pilihan ganda atau uraian. Pilihan ganda itu yang A, B, C, D, E. Kalau uraian itu yang jawabannya uraian bebas atau uraian terbatas. Kalau soal hot sih biasanya uraian bebas, jadi jawabannya ndak terbatas gitu, jawabannya abstrak. Nah, terus nomor soal ini nomor seperti biasa, misalnya soal ini diletakkan pada soal nomor berapa, terus yang soal uraiannya diletakkan pada soal nomor berapa, misalnya soal nomor 1, soal nomor 2. Jadi seperti itu. Ini contoh kisi-kisi soal pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Ya, jadi yang saya minta itu dari kelas 10. Dari tingkat SMA, yaitu dari kelas 10, 11, dan 12. Oke? Ya, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Pada jam kuliah bisa di Edmodo. Kalau di luar jam kuliah, silakan tanyakan lewat grup. Oke, selamat pagi.